Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru akan membersamai anak-anak untuk belajar di kelas 5 di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Apa sih yang akan kita pelajari anak-anak? Yang akan kita pelajari adalah di materi atau muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, serta menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Untuk muatan pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kemudian kita juga akan belajar SPDP, yaitu memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Yuk kita masuk ke materi. Nah, anak-anak silahkan amati gambar di samping. Ada gambar 3 kuda yang seakan-akan berlari di tepi pantai. Kira-kira apa sih yang dilakukan kuda-kuda itu di pantai? Mungkin ada yang menjawab berlari. Mungkin ada yang menjawab, oh Pak Guru mengejar sesuatu. Bisa jadi. Kira-kira mengapa mereka seakan-akan mengejar sesuatu? Oh, mungkin di depan ada makanan, Pak Guru. Oh, mungkin di belakang ada pemburu, Pak Guru. Nah, anak-anak, itulah yang kamu pikirkan dan kemudian kamu tuliskan. Itu tadi namanya adalah gambar cerita, anak-anak. Yaitu gambar yang menceritakan suatu adegan atau suatu peristiwa. Fungsinya apa anak-anak? Fungsinya adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarannya. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya agar anak-anak lebih memperdalam lagi tentang gambar cerita, silahkan anak-anak menceritakan gambar di samping gambar ini. Kemudian tulis di selembar kertas, kemudian serahkan ke orang tua anak-anak, atau mungkin diserahkan kepada kakakmu, nggih. Nah, kemudian mintakan saran dan kritik terkait cerita bergambarmu atau gambar ceritamu yang telah kamu buat tadi. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita belajar lagi tentang pokok pikiran sebuah paragraf. Amati gambar dan teks berikut. Ada sebuah teks bacaan, silahkan anak-anak baca teks tersebut. Nah, sekarang mari kita coba mencari pokok pikiran teks tersebut dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sih isi dari paragraf yang kamu baca tadi? Kemudian apa kira-kira pokok pikiran dari paragraf tersebut? Nah, manakah yang termasuk kalimat utama dan kalimat penjelas? Sudah dibayangkan kira-kira yang mana pokok pikirannya? Nah, ini dia jawabannya anak-anak. Kita ingat lagi rumusnya.
bahwa pokok pikiran atau ide pokok atau kalimat utama biasanya terletak di depan atau di belakang atau mungkin bisa campuran. Nah, ide pokok itu atau gagasan utama atau pokok pikiran dalam paragraf tersebut adalah kelinci adalah salah satu jenis hewan vertebrata. Nah, yang Pak Guru tebalkan tadi ini dan atau yang sebagai ide pokok ini adalah sebagai kalimat utama. Lantas kalimat penjelasnya bagaimana? Yang menjelaskan tentang kalimat utama tadi, yaitu adalah dari alat gerak kelinci sampai untuk dapat berlari dengan kencang seperti itu. Anak-anak, jadi ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran biasanya terletak pada kalimat utama. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya bacalah teks berikut, kemudian tulis kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks berikut pada selembar kertas. Silakan anak-anak membaca, kemudian ditulis manakah yang termasuk kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kemudian mintakan nilai, saran, dan kritik kepada orang tua kamu atau kepada kakakmu. Seperti itu anak-anak. Ya, selanjutnya adalah mari kita lakukan pengamatan tentang hewan lagi. Ya, anak-anak, silahkan amati hewan-hewan di sekitarmu. Lalu tulis di selembar kertas dengan tabel seperti berikut. Agak sedikit berbeda dengan tabel yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah anak-anak menyebutkan nama organ geraknya, namun di sini Pak Guru tambahi dengan fungsi organnya. Misalnya ikan, nama organnya sirip, fungsinya untuk apa? Seperti itu ya anak-anak. Ada 5 hewan yang kamu amati. Terus kemudian ditulis nama hewannya, kemudian nama organ geraknya, dan kemudian fungsinya. Oke, sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan aktivitas pembelajarannya semakin bermakna untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.